Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, saya Real Febriantama dengan nomor induk mahasiswa 250301020388. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas terstruktur analisis sekuritas portofolio yang berjudul Analisis Rasio Keuangan PT Antam Tbk untuk pengambilan keputusan investasi. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang penelitian. PT Aneka Tambang atau TBK atau Antam merupakan perusahaan pertambangan strategis Indonesia yang memproduksi emas dan nikel. Sebagai perusahaan terbuka, kinerja keuangan Antam penting bagi investor dan dapat dianalisis melalui rasio keuangan untuk menilai likuiditasnya, profitabilitas, dan pasarnya. Nah, kinerja Antam sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas dan nikel dunia. Kenaikan harga komoditas tersebut berdampak pada pendapatan dan profitabilitas perusahaan, sehingga analisis rasio keuangan yang dikaitkan dengan pergerakan harga komoditas menjadi relevan dalam menilai prospek investasi Antam. Untuk metodologi penelitiannya, metode yang akan kita gunakan adalah metode deskripsi kuantitatif, dengan objek penelitian adalah PT Antam yang terdaftar di BEI, serta periode datanya menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan PT Antam tahun 2020 hingga tahun 2024 dan chart harga komoditas emas dan nikel. Nah, untuk rasio-rasio yang akan kita gunakan, yang pertama adalah rasio likuiditas, merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Yang kedua ada rasio solvabilitas, rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang ketiga ada rasio profitabilitas, rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan aset maupun modalnya. Yang terakhir adalah rasio pasar, yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja dari suatu perusahaan berdasarkan persepsi pasar khususnya pada harga sahamnya. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Yang terdapat current ratio, merupakan rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Dapat kita lihat bahwa CR-nya meningkat signifikan ya dari 121,5% di tahun 2020 hingga mencapai puncaknya di tahun 2023 yaitu 233,95%. Lalu turun menjadi 184,14%. Nah, kenaikan hingga 2023 menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin kuat. Nah, untuk penurunan di tahun 2024 mengindikasikan terjadinya peningkatan liabilitas lancar atau penurunan aset lancarnya, tapi masih tergolong aman karena masih di atas 100%. Yang kedua adalah quick ratio atau acid test ratio, merupakan rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Nah, kalau QR-nya itu meningkat konsisten ya dari 86,39% di tahun 2020 menjadi 193,49% di tahun 2023. Nah, tren ini tuh menunjukkan likuiditas Antam membaik secara kualitas, tidak bergantung pada persediaan. Nah, penurunan di tahun 2024 mengindikasikan tekanan likuiditas yang dalam jangka pendek. Yang terakhir ada cash ratio, merupakan rasio likuiditas yang paling ketat dikarenakan untuk membayar kewajiban lancarnya hanya berasal dari dua pos, yaitu kas dan setara kas. Untuk yang cash rasionya ini cenderung fluktuatif ya, dari 52,75 menjadi 77,75 hingga di tahun 2024 turun menjadi 48,63. Puncaknya tuh di tahun 2023 menunjukkan kas sangat kuat untuk menutup kewajiban lancarnya. Nah, penurunan tajam di tahun 2024 mengindikasikan pemanfaatan kas untuk investasi atau operasional perusahaan. Nah, ini secara garis besarnya, secara umum likuiditas PT Antam membaik ya pada tahun 2020 sampai tahun 2023, mencerminkan kemampuan tinggi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tapi tahun 2024 menunjukkan pelemahan likuiditas, terutama pada cash ratio, namun masih dalam tingkat yang relatif sehat. Perlu perhatian untuk pengelolaan kas agar penurunan likuiditas jangka pendek tidak berlanjut di periode berikutnya. Kemudian kita akan membahas terkait rasio solvabilitas. Yang pertama ada DAR atau Debt to Asset Ratio, merupakan rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa besar total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nah, untuk DAR sendiri itu menurun konsisten ya teman-teman dari 40% hingga menjadi 27,27% di tahun 2023.
Nah, tren penurunan ini tuh menunjukkan porsi aset yang dibiayai oleh utang menjadi semakin kecil. Artinya struktur pendanaan Antam semakin sehat dan konservatif. Yang kedua ada debt to equity ratio atau DER, merupakan rasio solvabilitas untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri atau ekuitasnya. Kalau DER sendiri kita bisa lihat di tabel turun signifikan dari 66,65 di tahun 2020 menjadi 37,49 tahun 2023. Nah, penurunan DER ini mencerminkan penguatan permodalan sendiri atau ekuitas dan berkurangnya ketergantungan pada utang. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio atau LTDR, merupakan rasio solvabilitas yang digunakan nih untuk mengukur seberapa besar modal perusahaan yang dibiayai oleh hutang jangka panjangnya. Nah, untuk LTDR itu menurun tajam ya dari 26,95% di tahun 2020 hingga mencapai 7,92% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan penurunan signifikan penggunaan utang jangka panjang terhadap ekuitas. Yang terakhir di sini ada TIE atau Term Interest Earned, merupakan rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga atau interest expense dari laba operasionalnya. Nah, TIE sendiri itu meningkat kuat nih dari 3,59 menjadi 12,64. Nah, kenaikan ini menunjukkan kemampuan Antam untuk membayar beban bunganya dari laba operasional menjadi semakin lebih baik. Nah, ini secara garis besarnya, untuk secara keseluruhan, rasio solvabilitas PT Antam menunjukkan perbaikan struktur permodalan yang konsisten sepanjang 2020 sampai 2024 ditandai dengan penurunan rasio utang DER, LTDR, dan peningkatan kemampuan membayar bunga atau TIE. Kondisi ini mencerminkan risiko finansial semakin rendah, ketahanan keuangan lebih kuat, serta ruang pendanaan yang lebih fleksibel. Rasio ketiga yang akan kita bahas adalah rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin atau GPM, merupakan rasio yang mengukur seberapa besar laba kotor yang dihasilkan dari perusahaan dari setiap rupiah penjualan setelah dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan. Nah, untuk GPM sendiri itu relatif stabil ya tahun 2020 sampai tahun 2022. Lalu dia turun ya di tahun 2023 dan turun tajam di tahun 2024 hingga mencapai 9,39%. Nah, untuk penurunan di tahun 2023 dan tahun 2024 itu mengindikasikan ada tekanan pada laba kotor. Kemungkinan ada kenaikan biaya produksi, fluktuasi harga komoditas, atau penurunan margin penjualan. Kemudian yang kedua ada operating profit margin atau OPM. Itu menunjukkan rasio yang menunjukkan seberapa besar laba operasi yang dihasilkan perusahaan dari setiap penjualan setelah dikurangi dengan biaya pokok penjualan dan seluruh beban operasional sebelum bunga dan pajak. Nah, untuk OPM sendiri itu meningkat nih di tahun 2022 mencapai 8,58%, tapi turun nih di tahun 2023 dan tahun 2024 hingga mencapai 4,33%. Nah, penurunan OPM ini mencerminkan bahwa beban operasional itu relatif meningkat dibandingkan dengan penjualan. Yang ketiga di sini ada net profit margin atau NPM, merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan seberapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari setiap penjualan setelah dikurangi dengan biaya pokok penjualan, beban operasional, beban bunga, hingga pajak. Nah, untuk yang NPM sendiri itu naik tajam ya teman-teman di tahun 2022 mencapai 8,32 dan masih stabil di tahun 2023 walaupun turun 7,5, namun turun lagi di tahun 2024 mencapai 5,57. Meski menurun di tahun 2024, NPM-nya itu masih cenderung lebih tinggi daripada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal itu menunjukkan profitabilitas lebih bersihnya semakin lebih baik dibanding awal periode. Yang keempat, sini ada ROA atau Return on Asset, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari seluruh aset yang dimilikinya. Nah, ROA sendiri itu meningkat hingga mencapai puncaknya tahun 2022 ya, mencapai 11,36%. Kemudian turun menjadi 7,18 dan naik dikit menjadi 8,65. Fluktuasi ROA ini menunjukkan efisiensi pemanfaatan aset sempat melemah setelah tahun 2022, namun kembali pulih di tahun 2024. Kemudian di sini ada ROE atau Return on Equity, rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pemegang saham dari setiap rupiah ekuitas yang mereka tanamkan. Nah, ROE ini meningkat tajam di tahun 2022 mencapai 16,11%, kemudian turun menjadi 9,88% di tahun 2023, naik lagi menjadi 11,96%. Nah, untuk kinerja ROE yang pulih di tahun 2024 menunjukkan kemampuan menghasilkan laba bagi pemegang saham mulai membaik meskipun belum mencapai puncaknya di tahun 2022. Nah, secara garis besarnya seperti berikut, profitabilitas PT Antam mencapai puncak kinerja pada tahun 2022, kemudian mengalami tekanan pada tahun 2023 dan tahun 2024, terutama pada margin laba, GPM, OPM, dan MTM, akibat penurunan harga margin usaha dan peningkatan biaya.
Meskipun margin menurun di tahun 2024, indikator pengembalian ROA dan ROE menunjukkan tanda pemulihan, menandakan efisiensi pemanfaatan aset dan imbal hasil kepada pemegang saham mulai membaik. Namun perusahaan tetap perlu fokus pada pengendalian biaya dan penguatan margin usaha ke depan. Rasio terakhir yang akan kita bahas adalah rasio pasar. Yang pertama adalah PE ratio atau price to earning ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar harga saham suatu perusahaan dibandingkan dengan laba per saham atau EPS-nya. Dapat kita lihat bahwa PE ratio itu menurun signifikan ya, dari 40,46 di tahun 2020 menjadi 12,48 di tahun 2022 dan menjadi 10,05 tahun 2024. Penurunan PE ratio itu menunjukkan saham Antam semakin valuatif atau lebih murah secara relatif. Yang kedua ada price to book value atau PBV, merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan harga pasar sahamnya dengan nilai buku perusahaan atau book value-nya. Nah, untuk PBV itu menurun ya di tahun 2020-2021 ya, 2,45-2,59 menjadi 1,13 di tahun 2024. Nah, untuk penurunan PBV itu menunjukkan valuasi pasar terhadap nilai buku perusahaan semakin rendah. Yang ketiga ada earning per share atau EPS, merupakan laba bersih perusahaan yang dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, untuk EPS itu meningkat tajam ya, dari 47,83 di tahun 2020 mencapai 159 di tahun 2022. Meskipun nanti turun lagi tahun 2023 dan naik lagi di tahun 2024 mencapai 151,77. Kenaikan EPS mencerminkan pertumbuhan laba per saham yang solid meskipun sempat tertekan. Yang berikutnya ada dividend yield, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian atau return yang diterima investor dari dividen relatif terhadap harga saham. Nah, untuk dividennya itu meningkat signifikan ya, dari 0,15% hingga mencapai puncak ke tahun 2024 yaitu 8,43%. Lonjakan dividennya menunjukkan imbal hasil dividen bagi investor itu semakin menarik baik karena penghasilan dividen maupun penyesuaian harga sahamnya. Yang terakhir ada dividen payout ratio atau DPR, merupakan rasio untuk menunjukkan persentase laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunainya. Nah, untuk DPR itu naik tajam ya, dari tahun 2020 5,9% ke 84,38% di tahun 2024. Nah, kenaikan DPR itu menunjukkan kebijakan dividen semakin agresif dengan porsi laba yang dibagikan kepada pemegang saham itu semakin besar. Nah, ini untuk secara garis besarnya rasio pasar menunjukkan valuasi saham Antam cenderung semakin murah, PE dan PBV menurun, seiring pertumbuhan EPS yang mengindikasikan potensi daya tarik bagi investor nilai. Di sisi lain tuh kebijakan dividen semakin agresif ya, DY dan DPR meningkat menjadikan saham Antam semakin menarik bagi para investor pencari dividen. Namun perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara pembagian dividen dan kebutuhan pendanaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Nah, kemudian kita bisa cek di sini ya, ada perbandingan harga emas dibandingkan harga nikel. Yang data tersebut saya ambil dari Januari 2025 hingga 27 Januari 2026. Kita lihat di chart atau di tab slide bahwa kenaikan harga emas dan harga nikel cenderung drastis ya. Di harga emas dia naik sampai 84%, di harga nikel dia nggak sedrastis emas tapi dia bisa berhasil naik 15%. Seperti itu. Kenapa harga emas dan nikel naik? Nah, kita cek di sini. Rekor harga emas XAU USD melonjak tajam sejak awal tahun 2025, menembus kurang lebih $3.000 per ons di Maret 2025 dan mencapai rekor barunya lebih dari $5.000 per ons pada Januari 2026. Pendorong utamanya apa? Yaitu kenaikan dipicu oleh ketidakpastian geopolitik, tensi perdagangan global, dan pelemahan dolar AS yang mendorong peralihan ke aset safe haven. Selain itu, ada juga kebijakan moneter dan permintaan bank sentral. Ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed menurunkan opportunity cost untuk memegang emas, diperkuat oleh pembelian emas besar-besaran oleh bank sentral. Dan terakhir ada namanya persepsi risiko global, kekhawatiran terhadap inflasi, utang pemerintah, volatilitas falas, dan potensi stimulus lanjutan membuat emas tetap menjadi aset lindung nilai utama. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap saham PT Antam Tbk? Bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham ini? Baik, mari kita lihat secara analisis teknikal dan efisiensi pasarnya. Nah, tahun 2025 terjadi tren bullish kuat di mana harga saham Antam rally signifikan sepanjang 2025, didorong oleh breakout bertahap seiring sentimen positif komoditas emas, nikel, dan minat investor. Pergerakan teknikal saham Antam sepanjang 2025 hingga akhir Januari 2026 menunjukkan fase tren yang cukup dinamis, dimulai dari awal tahun 2025 di mana harga saham masih bergerak relatif rendah, masih di bawah 1.500-an, namun mulai meningkat tajam didorong oleh kinerja fundamental dan sentimental harga komoditas seperti emas dan nikel.
Nah, semenjak tahun 2025, harga Antam tuh mengalami tren bullish yang kuat, tercermin dari kenaikan persentase tinggi serta beberapa kali breakout ke level-level yang lebih tinggi, seperti di pertengahan tahun ketika harganya tuh mencapai 3.000 sampai 3.400-an. Seiring respon pasar terhadap harga komoditas yang semakin meningkat dan target harga analisis juga dinaikkan. Jadi harga emas naik, harga nikel naik, mempengaruhi harga pergerakan harga saham Antam. Kemudian di akhir Januari 2025 sampai Januari 2026 terjadi namanya koreksi atau konsolidasi, yaitu momentum melemah setelah rally panjang. Indikator teknikal jangka pendek cenderung netral bearish atau memasuki fase sideways atau korektif fajar. Nah, memasuki akhir 2025 hingga 27 Januari 2026 terdapat indikasi konsolidasi dan tekanan jual pada time frame jangka pendek dengan beberapa indikator teknikal nih seperti rata-rata pergerakan harga atau moving average dan momentum menunjukkan sinyal sell atau tekanan bearish pada grafik harian dan mingguan. Indeks RSI dan MACD cenderung berada di area netral ke oversold, sementara moving average masih menunjukkan dominasi sinyal jual yang mencerminkan fase korektif atau sideways setelah rally kuat yang sebelumnya. Meskipun demikian, ada juga area support teknikal penting, yaitu di sekitar 3.100 hingga 3.500, yang bila bertahan bisa memunculkan peluang rebound atau buy on weakness, terutama jika volume perdagangan meningkat di titik tersebut. Nah, level kunci menentukan arah lanjutnya, bertahan di area support membuka peluang rebound, tembus resisten mengonfirmasi kelanjutan renaik. Sedangkan kalau misal jebol support, ya berisiko koreksi lebih dalam. Nah, secara keseluruhan tuh teknikal Antam masih mengalami fase bullish yang signifikan sepanjang tahun 2025, tapi menjelang akhir tahun 2026 terlihat ada penurunan momentum naik dan masuknya tekanan yang korektif. Pergerakan harga selanjutnya cenderung akan ditentukan oleh kemampuan pasar nih untuk mempertahankan support teknikal, kunci serta katalis eksternal seperti perubahan fundamental, sentimen harga komoditas, atau berita pasar yang dapat memicu breakout atau jebol support selanjutnya. Kemudian di sini ada efisiensi pasar PT Antam Tbk ya. Dapat kita cek di slide bahwa respon cepat terhadap informasi publik. Harga Antam cepat bereaksi terhadap laporan kinerja, rekomendasi analisis, dan pergerakan harga emas atau nikel, sehingga mencerminkan efisiensi pasar yang cukup baik. Kemudian ada volatilitas jangka pendek masih ada, terkadang terjadi overreaction atau koreksi sesaat, membuka peluang trading jangka pendek. Dan terakhir di sini ada cenderung efisien semi strong, artinya dalam jangka menengah hingga panjang, harga kembali sejalan dengan fundamental, menandakan informasi publik sudah tercermin di harga. Nah, teman-teman, untuk efisiensi saham PT Antam ini dapat dipahami melalui seberapa cepat dan akurat harga saham merespon informasi publiknya, seperti laporan keuangan, perubahan harga komoditas emas dan nikel, serta sentimen makroekonominya. Sepanjang 2025 hingga awal 2026 pun pergerakan harga Antam cenderung dapat menyesuaikan diri terhadap rilis laba, rekomendasi analis, dan fluktuasi harga emas global, yang menunjukkan bahwa informasi publik relatif lebih tercermin dalam harga saham. Sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.